Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isa Priana, perwakilan dari kelompok 6. Video kali ini saya akan membahas mengenai skripsi. Bahasan pertama yaitu tentang pengertian skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa program S1 berdasarkan disiplin ilmu yang telah mereka pelajari dan dapat ditulis berdasarkan hasil penelitian lapangan, hasil pengembangan, dan kajian pustaka sebagai tugas akhir dalam program menyelesaikan sarjananya. Bahasan yang kedua yaitu mengenai fisik skripsi. Nah, maksudnya adalah apa saja struktur-struktur yang tersusun dalam skripsi. Nah, di sini ada 5 struktur dalam menyusun skripsi. Pertama yaitu bab 1, pendahuluan. Bab 1 pendahuluan membahas mengenai gagasan umum objek kajian yang sedang diteliti, paparan umum permasalahan yang melatar belakangi penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Struktur yang kedua yaitu bab 2, kajian pustaka. Membahas penelitian berdasarkan teori para ahli, kerangka teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Nah, hipotesis ini dibahas jika penelitiannya kuantitatif. Kalau penelitiannya kualitatif, maka tidak menggunakan hipotesis. Kemudian struktur yang ketiga yaitu bab 3, metode penelitian. Membahas mengenai metode analisis yang digunakan dalam penelitian, penjelasan variabel, dan jenis data yang digunakan. Kemudian struktur yang keempat, bab 4, hasil dan pembahasan. Membahas mengenai hasil temuan yang menjadi rumusan masalah penelitian yang telah dijawab dengan alat metode analisis yang dipilih. Struktur yang kelima yaitu bab 5, kesimpulan dan saran. Membahas mengenai paparan singkat hasil temuan dari penelitian serta implikasi dari temuan tersebut. Bahasan yang ketiga yaitu tentang karakteristik skripsi atau ciri-ciri skripsi. Nah, ciri yang pertama yaitu memerlukan metode ilmiah dalam penelitiannya. Yang kedua, laporan tertulis mahasiswa terhadap salah satu aspek kehidupan masyarakat, baik itu ekonomi, pendidikan, SDA, SDM, atau yang lain sebagainya. Yang ketiga, hasil penelitian dikaji berdasarkan fenomena serta relevan dengan penelitian sebelumnya. Nah, hasil penelitian ini dikaji berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan serta sesuai dengan penelitian sebelumnya. Maksudnya pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Ciri yang keempat yaitu skripsi ditujukan untuk eksplorasi dan pemecah masalah pendidikan. Nah, problematika pendidikan bisa diatasi atau dipecahkan, ditemukan solusinya melalui penelitian. Ciri yang kelima yaitu skripsi ditujukan untuk pemecahan masalah keilmuan berdasarkan disiplin ilmu mahasiswa. Ciri yang keenam yaitu ditulis berdasarkan hasil penelitian dan observasi lapangan. Baik, sekian dari saya. Bahasan selanjutnya akan dibahas oleh Dewi Kania mengenai jenis-jenis penelitian dan perbedaan metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan metode campuran. Yang
Selanjutnya yaitu jenis-jenis penelitian. Ada begitu banyak jenis-jenis penelitian, namun kelompok kami hanya mengambil jenis penelitian berdasarkan metodenya. Yang pertama ada penelitian survei, histori, ex post facto, eksperimen, pengembangan tindakan, evaluasi, dan naturalistik. Yang kedua yaitu jenis penelitian berdasarkan jenis data dan analisisnya. Ada penelitian kualitatif, kuantitatif, dan gabungan. Yang kelima yaitu perbedaan penelitian kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan. Langsung saja, yang pertama yaitu dilihat dari segi jenis data. Penelitian kuantitatif ini fenomena yang digambarkannya itu melalui numerik. Sedangkan penelitian kualitatif, fenomena yang digambarkannya ini berdasarkan narasi atau tekstual. Yang kedua yaitu dari segi analisis. Penelitian kuantitatif digambarkan berdasarkan statistik, deskriptif, dan inferentasi. Sedangkan penelitian kualitatif ini identifikasi atas tema-tema yang penting. Yang ketiga yaitu dilihat dari cakupan penelitian. Penelitian kuantitatif ini berdasarkan hipotesis atau pertanyaan-pertanyaan yang penting. Sedangkan penelitian kualitatif ini berdasarkan penelitian mengenai tema-tema yang penting dan sifatnya meluas. Nah, yang terakhir yaitu unggulan utama. Penelitian kuantitatif ini banyaknya data, besarnya data itu sangat terjamin, kevaliditasannya sangat akurat. Sedangkan penelitian kualitatif ini datanya itu sangat detail karena dibahas secara rinci dan mendalam. Dari perbedaan kedua metode penelitian kualitatif dan kuantitatif ini digabungkan oleh penelitian gabungan, sehingga itulah yang membedakan penelitian gabungan dengan kedua penelitian ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.